Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua, mahasiswa-mahasiswa sekalian. Hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan masyarakat dan kebudayaan sungai. Pokok dari perkuliahan kita ini adalah membahas tentang kebudayaan sungai itu sendiri, yang tentu saja masyarakat adalah sebagai pelaku budayanya. Mahasiswa sekalian, dari berbagai materi kita mencoba melihat fakta empiris apa yang terjadi di sungai dan keterkaitannya dengan masyarakat. Akan tetapi pada perkuliahan kali ini, fakta empiris itu termediasi dalam sebuah karya yang kita lihat bahwa itu menjadi gambaran tentang kebudayaan sungai, tidak hanya sebagai dinikmati oleh kalangan tertentu. Apa itu? Materi kali ini kita akan membahas gambaran kebudayaan sungai berdasarkan lagu Banjar. Nah, salah satu lagu Banjar yang menarik di sini, ada yang menganggap bahwa itu lagu mistik, tapi pengarangnya tidak mengatakan sebagai itu sebuah lagu mistik. Itu bicara tentang kepercayaan masyarakat mengenai sungai. Nah, siapa pengarang itu? Nama beliau adalah Anang Ardiansah. Beliau adalah maestro lagu Banjar. Maka kalau di tanah Jawa kita mengenal Gesang yang terkenal dengan Bengawan Solo, maka Anang Ardiansah ini adalah gesangnya untuk Kalimantan Selatan. Buku ini masih dalam bentuk draft. Insya Allah dalam waktu dekat akan kami cetak. Saya sebagai salah seorang dari penulisnya tentang biografi almarhum Anang Ardiansah. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita simak, kita dengarkan, kita resapi alunan lagu yang berjudul Sanja Kuning. Selamat mendengarkan, selamat menyaksikan, selamat menyimak dengan penuh konsentrasi. Memirit di padang bangka, maantar alai tarabang, hendak kulit kasaranya. Galuh lakas naik sanja kuning sanja luruh di muara, bakayu sanja kuning luruh, tak tanaman layu apa warnanya. Sanja kuning luruh, tak tanaman luruh, sesuka duka. Galuh putih kakang kambang walu tampulu malak sanja, bakayu jukung tiung hancap bulik sanja di muara.
mamirit di padang banta, maantar alang tarabang hendak kulit kasaranya. Galung lakas naik sanja kuning sanja luluh di muara, bakayu dukung hancap bulik sudah dikiau abahnya. Sanja kuning luruh tanaman layu apa wahananya. Sanja kuning luruh tanaman luruh sasuka luka. Galuh putih kakan kambang walu tampulu malarak sanja, bakayu dukung tiung hancap bulik sanja di muara, bakayu dukung tiung hancap bulik sanja di muara. Demikian tadi lagu Sanja Kuning karya almarhum Abah Anang yang saya kira sangat luar biasa. Baik, saya kira ada di antara kita yang tidak paham makna lagu itu. Maksud saya syair dari lagu itu. Tetapi di antara kita tentu bahkan semuanya meresapi alunan nada itu. Kita bahas satu persatu, baik per baik. Nah, sebagaimana yang kita lihat ini, ada terjemahannya bahwa lagu ini diawali dengan gambaran ekologi. Bamula angin menyapu banjir. Ini artinya apa? Beliau menggambarkan bermula ada tiupan angin menyapu permukaan sungai. Kemudian angin itu menyisir ke Padang Banta. Yang namanya Padang Banta itu daerah yang ada areal rumputannya. Fenomena demikian diikuti oleh gerakan burung elang yang terbang. Burung elang digambarkan terbang kembali ke sarangnya. Nah, kapan burung elang itu terbang? Dia terbang pada sore hari karena dia ingin kembali ke sarangnya. Sehingga demikian sifat angin yang tidak terlihat tapi dapat diketahui melalui gerak dinamis yang ada pada bergoyangnya rerumputan itu. Nah, satu. Dan sebelumnya kita lihat dari riak-riak kecil yang ada di air itu karena angin menyapu permukaan sungai. Nah, kemudian kondisi ini menjadi latar belakang dari aktivitas yang mewakili elang itu terbang kembali ke sarangnya. Nah, pada lagu Sanja Kuning ini terjadi apa yang disebut overwhelming. Pertama, angin menyapu. Yang kedua, angin memirit, melintasi. Kemudian mengantarkan burung elang itu terbang. Ini sebagai tindakan berulang dengan meningkatnya status gerakan angin itu. Yang pertama kepada air, kemudian angin kepada padang banta atau padang rerumputan, dan yang ketiga angin mengantarkan burung elang terbang. Jadi ini nampaknya metafora ekologi yang seolah-olah ini merupakan kehidupan makhluk Tuhan. Nah, kemudian bait lagunya, begitu bagian itu sedang diantarkan, beliau langsung bercerita tentang seorang anak perempuan disebut Galuh. Galuh bisa nama, tapi Galuh dalam lagu ini bisa juga merupakan panggilan anak perempuan dalam bahasa Banjar. Jadi Galuh, ayo cepat naik. Naik itu berarti Galuh itu dari bawah ke atas, bawahnya itu sungai.
Kenapa Galuh itu harus naik? Karena dia sedang bepergian, dan pada saat dia bepergian ada jarak tertentu. Orang tua mengamati bahwa, atau si pengarang lagu ingin mengatakan di sana ada kondisi yang membuat dia harus naik. Apa yang itu yang terjadi? Yakni yang dinamakan senja kuning. Siapa yang menyuruh naik Galuh itu? Yaitu bapaknya. Maka mahasiswa sekalian, ini yang kita lihat relasi antara Galuh sebagai anak perempuan dengan seorang tua laki-laki yang disebut abahnya. Galuh sebagai seorang anak perempuan, dia berada pada posisi yang diperintah oleh orang tuanya dengan menggunakan kata lakas naik. Artinya tidak ada kesempatan buat Galuh untuk menunda karena ada kata lakas, cepat naik. Ada lagi perintah yang lain, hancap bulik, segera pulang, yang diperkuat oleh dikiau abahnya atau dipanggil oleh bapaknya. Penggunaan kata perintah berupa panggilan yang sifatnya segera terhadap Galuh tersebut ada sesuatu yang penting, sekaligus mencerminkan kekhawatiran abahnya atau orang tua laki-laki atau bapaknya, yang jika ditelusuri dari lirik lagu tersebut disebabkan karena aktivitas Galuh dan kondisi alam yang berubah. Jadi Galuh pergi naik jukung ke muara sungai. Muara itu artinya pertemuan anak sungai dengan sungai besar. Berarti perjalanan Galuh menggunakan perahu telah berada nun jauh di sana, yang berjarak dari tempat tinggalnya. Sedangkan di muara itu terjadi peristiwa alam sebagai larangan bagi orang Banjar, Sanja Kuning. Jadi barangkali jauh Galuh ini sudah berangkat dari siang hari dan dia menghabiskan waktu. Kalau tidak dipanggil, barangkali Galuh tidak akan kembali ke rumah. Inilah yang saya kira bahwa orang Banjar pada zaman dulu percaya kalau senja kuning itu mendatangkan penyakit bagi tanam-tanaman, ikan ada yang mati, sehingga muncul berbagai larangan. Orang tua beranggapan berbahaya bagi anak-anak kecil kalau berjalan pada saat senja kuning tersebut, dapat karena tulah atau kualat, karena bisa sakit mata, yang menurut almarhum abah anak, kadang-kadang hal yang dilarang itu bisa kena benaran sesuai dengan apa yang diprediksi orang. Mahasiswa sekalian, ada yang menarik bahwa ketika Galuh itu dipanggil pulang, rupanya orang tua itu tidak ingin Galuh itu pulang dengan tangan hampa. Jadi ada harapan dari sang bapak Galuh itu membawa souvenir ke rumahnya atau oleh-oleh buat orang tua di rumah. Ya tentu saja Galuh dalam perjalanan itu melewati berbagai tempat. Ada kalimat Galuh putik akan kambang waluh tampulu melarak sanja, bakayuh jukung tiung hancap bulik sanja di muara. Artinya apa? Pada saat bersamaan Galuh pulang ke rumah, yang memenuhi panggilan abahnya itu, ia masih mendapatkan perintah, putik akan, petikkan buat saya, petik, yang menjadi kambang waluh. Yang menarik itu sore, tapi ada tanaman yang mekar pada sore hari. Nah, biasanya kalau tanaman itu mekarnya pagi hari dan sore dia layu. Tetapi yang menarik itu ada ungkapan tampuru malarak sanja, artinya tanaman itu mekar pada sore hari. Nah, inilah yang dinamakan kembang labu yang mekar di sore hari, dan itu dibawa sebagai oleh-oleh buat orang tua. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa bukan ibunya yang memanggil si Galuh itu? Kenapa justru bapaknya? Saya kira ini menjadi bahan diskusi kita semua. Saya akhiri materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.